Tuhan, selamat pagi, jumpa dengan saya di dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan kita memberkati kamu, Tuhan kita menolong kamu, Tuhan kita menjadikan engkau umat pilihannya karena betapa Dia mengasihi saudara. Oleh karena itu di pagi hari ini biarkan persiapkan hati saudara untuk kita sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa engkau seperti Raja Walinga akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya mengatasi badai dan gelombang. Jika engkau pegang firman Tuhan, engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan sama-sama berbicara tentang menghargai waktu. Bapak Ibu, warga kerajaan waktu adalah pemberian Tuhan. Karena waktu itu adalah pemberian Tuhan, maka baik itu orang kaya ataupun orang miskin, laki atau perempuan, dia berpangkat ataupun tidak, sama-sama kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Begitu pula dengan waktu untuk orang yang sehat ataupun orang yang sakit, orang yang paling bahagia dan juga orang yang paling merasa susah atau malang. Waktu 24 jam Tuhan berikan sehari untuk saudara. Oleh karena itu mari kita berkata kepada Tuhan, waktu itu adalah waktu yang terbaik. Jadi kenapa kita sering merasa bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak cukup untuk melakukan ini dan itu. Atau sebaliknya kita memboroskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal sepele atau yang tidak berfaedah bagi diri kita. Oleh karena itu bagaimana agar kita lebih bijaksana menggunakan setiap saat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan sekalian, Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, 16 dan 17 begini. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkenaan dengan hidup kita yang kita jalani tiap hari, yang adalah berlomba dengan waktu atau menggunakan waktu yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya mengisinya dengan maksimal untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bulan ini kita sementara belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk saudara dan juga untuk saya. Tadi saya bilang bahwa semua orang dikasih waktu 24 jam sehari. Tidak ada yang bonus 1 jam. Sehingga saya 24 jam, si B 25 jam, si C 26 jam. Tidak. Tapi bagi Tuhan, Dia memberikan semua. Baik orang jahat, orang benar, orang yang jujur, tidak jujur, orang yang setia, tidak setia, orang Kristen atau bukan orang Kristen. Semua menikmati waktu 24 jam. Oleh karena itu, maknai waktu yang Tuhan berikan ini seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5 ini. Karena itu perhatikan dengan seksama. Kenapa dia pakai kata perhatikan dengan seksama? Tentu ini punya dasar tersendiri bahwa ada banyak orang yang menganggap hidup ini mengalir seperti air. Padahal yang Paulus maksudkan adalah kamu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sehingga hidup itu dimaknai dari detik ke detik. Sehingga semua itu bermakna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada banyak kita yang pikir saya masih muda, waktuku masih panjang untuk bisa besok menyelesaikannya atau ditunda ke hari berikutnya. Tapi bagi Tuhan hari ini adalah hari ini, besok adalah besok. Jadi hari ini harusnya kamu ngisi dengan semua yang baik. Maknai, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Paulus lebih menekankan bahwa kehidupan kita ini mesti kehidupan yang bermakna bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu dia katakan sini, jangan seperti orang bebal tetapi jadilah seperti orang arif. Nanti sebentar saya akan jelaskan kepada saudara kenapa Paulus memakai perbandingan antara dua jenis manusia ini. Yang satu disebut manusia bebal, yang satu disebut manusia arif. Kemudian ayat 16 Alkitab bilang pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Jadi gunakan waktu yang sedemikian Tuhan kasih itu, diisi dengan segala yang bermanfaat, supaya itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu di Efesus ini lebih kepada mengajarkan kepada kita untuk kita bagaimana menghargai waktu yang Tuhan berikan sedemikian rupa supaya kita menjadi lebih bijaksana. Kekasih Tuhan warga kerajaan, saya akan bawa saudara juga untuk melihat Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-15. Mari ketemukan Alkitab saudara, dan kita sama-sama akan membaca dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, dan ada waktu nangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membangun. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, dan ada waktu untuk berbicara membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apa untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati, bersenang dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dari segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Setuju? Katakan amin. Allah juga berjanji bahwa anak-anaknya itu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Untuk menggenapi hal tersebut, tentu kita harus memiliki hidup dengan cara menghargai waktu dan menyadari bahwa waktu yang kita miliki ini adalah anugerah Allah semata. Allah mengaruniakan kepada kita waktu semata. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di Pengkhotbah pasal 3 nih ayat 1 sampai 15 berbicara tentang ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Semua ada waktunya, semua ada waktunya, semua ada waktunya. Artinya bahwa Allah ingin semua kita sederap untuk berjalan pada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi saya katakan bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Bahkan Dia berjanji kepada saudara-saudara untuk engkau naik dan bukan turun, jadi kepala dan untuk bukan menjadi ekor. Nah, untuk menggenapi hal tersebut tentu kita harus memaknai hidup ini, menghargai hidup ini dengan waktu yang Tuhan kasih untuk kita. Sadarilah bahwa waktu yang kita miliki ini adalah anugerah Allah. Kekasih Tuhan, dalam pengkhotbah tadi dia berkata bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Untuk itu dia tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Allah.
takut akan Dia. Jadi kalau kita perhatikan di dalam tujuan Tuhan adalah Dia memberikan kita waktu dan kita memaknai, menghargai waktu yang Dia berikan dengan kita mengisinya dengan segala yang baik. Itu sama dengan kita sementara menghargai Tuhan yang memberikan kepada kita waktu senantiasa tiap saat. Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita memperhatikan baik-baik dari apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ini, bahwa ada waktu, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Artinya begini saudara, waktu yang Tuhan kasih kepada kita itu terbatas. Waktu yang Tuhan kasih kepada kita itu punya limit. Sehingga kita mesti mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga waktu limit waktu kita selesai, kamu sudah tuntas. Saya sudah tuntas menyelesaikan apa yang menjadi tugas Tuhan untuk saya dan juga untuk saudara. Oleh karena itu Alkitab bilang semuanya ada waktunya, ada masanya. Hari ini adalah waktu dan masa saudara untuk menetapkan diri kita, ngerjakan sesuatu dengan cara yang terbaik untuk supaya kita menghargai apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan untuk saudara dan juga untuk saya. Oleh karena itu, apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat memaksimalkan waktu yang adalah pemberian Tuhan tersebut? Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan untuk dapat memaksimalkan waktu yang adalah pemberian Tuhan? Tentu saudara dan saya, kita masing-masing punya hak untuk mau menggunakan waktu yang Tuhan kasih ataupun tidak. Tetapi ujungnya, di akhir daripada limit waktu yang Tuhan kasih, kita yang mesti mempertanggungjawabkan. Apakah engkau menggunakan waktu itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, atau cuma sekedar bersenang-senang? Oleh karena itu ada kurang lebih 5 hal yang mesti kita perhatikan di pagi hari ini berkenan dengan waktu. Yang saya bilang bahwa maksimalkan waktu pemberian Tuhan itu dengan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang pertama yang mesti kita lakukan, saya mau bilang begini. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, tadi kalau saudara sudah baca, Alkitab bilang untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Sehingga poin yang pertama, saya tegaskan lagi bahwa waktu yang saudara dan saya dapat sebagai anugerah dari Tuhan, itu ada batasnya. Sekalipun pujangga Khairil Anwar pernah berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu cuma perkataan metafora yang keluar dari hati seorang pujangga untuk mengekspresikan kerinduan, kalau boleh aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi Mazmur berkata, hidup manusia itu cuma 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, tapi berlalu dengan penuh penderitaan. Oleh karena itu Khairil Anwar punya perkataan tadi, itu cuma sesuatu yang mungkin menghibur kita. Seolah-olah kita bisa mencapai 1000 tahun lagi. Tapi Mazmur bilang kamu dan saya punya umur 70 tahun. Dan kalau 80 tahun berjalan dengan penuh penderitaan. Waktu ada batasnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama tadi mengingatkan kepada saya, saudara, mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu itu ada musimnya dan waktu ada batasnya. Setiap manusia baik yang percaya maupun yang tidak kepada Tuhan tetap memiliki waktu yang terbatas, yaitu 24 jam sehari. Seminggu itu cuma 7 hari. Jadi terbatas. Namun dalam waktu yang penuh keterbatasan ini, Tuhan memberikan kepada kita keleluasaan untuk mengelola waktu itu sedemikian rupa supaya waktu yang kita pergunakan itu menjadi sesuatu yang berguna, yang memuliakan Tuhan, yang membawa orang kepada kerajaan Allah. Yang waktu itu kita manfaatkan sehingga benar-benar menjadi waktu yang sangat efektif untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Oleh karena itu, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada masanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sudah seharusnya kita hidup menghargai waktu yang terbatas ini dengan cara melakukan hal-hal yang produktif dan berguna. Sekali lagi, melakukan hal-hal yang produktif dan berguna. Coba cek hidup kita. Dari 24 jam yang kita udah pakai, kita sudah mengistirahatkannya 8 jam, 7 sampai 8 jam untuk saudara tidur. Kemudian berapa jam yang kita pakai untuk makan, berapa jam yang kita pakai untuk bekerja, berapa jam yang kita pakai untuk duduk-duduk santai, mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan hobi saudara dan lain sebagainya. Kalau kita kalkulasikan waktu kita dan kita memperhatikan berapa waktu, menit, jam yang kita berikan untuk kita fokus dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi ini saya mau bilang bahwa gunakanlah waktu saudara yang terbatas itu dengan cara melakukan hal-hal yang produktif dan berguna. Kemudian berhenti membuang-buang waktu untuk hal-hal yang semu, yang sia-sia, yang tidak mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Karena masih banyak hal yang mesti kita lakukan, yang bisa membangun, yang bisa membuktikan bahwa waktu yang Tuhan kasih sama kita itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang berguna. Yang kedua saudara, apa yang mesti kita perhatikan? Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 berkata bahwa waktu Tuhan, timing Tuhan bagi saudara dan saya itu pasti yang terbaik. Setuju, katakan amin. Berapa banyak saudara tahu bahwa waktu Tuhan untuk kita adalah waktu yang terbaik. Untuk saudara, untuk saya, itu waktu yang terbaik. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan saudara, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 11, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Perhatikan di ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal 3. Dia katakan di situ, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak orang suka pakai perkataan dari Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A ini, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Adakah saudara menikmati keindahan Tuhan dengan waktu yang Tuhan kasih untuk saudara? Atau justru kita menjadi bingung untuk mengelola waktu yang Tuhan kasih kepada kita? Bahkan Alkitab bilang tadi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu mengungkapkan bahwa begini, seringkali kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kita mengharapkan cara, hasil dan waktunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul saudara? Kalau kita minta, kita suka ngatur Tuhan harus begini, harus begitu, caranya begini, hasilnya harus begini, waktunya harus begini. Kita mau memaksakan Tuhan mengikuti keinginan kita. Padahal kita seharusnya menyadari bahwa waktu Tuhan itu ada yang disebut kairos. Amin. Adalah waktu terbaik Tuhan, bukan waktu kronos. Karena kita percaya bahwa Allah itu Maha Tahu. Oleh karena itu saudara, perhatikan baik-baik yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa ada dua istilah waktu yang dipakai di dalam bahasa Yunani tentunya, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu berbicara soal kronologis waktu yang terus berjalan dari detik ke detik, dari hari ke hari. Sedangkan kairos itu adalah waktu yang berkaitan dengan sebuah momentum atau kesempatan. Nah, yang menarik saudara, kalau kita lihat Efesus, Paulus menggunakan kata waktu di dalam ayat ini, khususnya di ayat 16 dari Efesus pasal 5, itu adalah dia menggunakan istilah kairos.
Jadi kalau kita menerjemahkan secara harafiah, maka ayat ini akan berbunyi begini. Dan tebuslah atau pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, tebuslah atau pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dari sini kita dapat sebuah pemahaman begini, bahwa waktu itu sangat berharga. Setuju? Katakan amin. Jadi sebenarnya Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa betapa mahalnya sebuah waktu sampai Allah meminta kita untuk menebus atau memaknainya secara maksimal segala yang ada. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Dan setiap kesempatan pasti tidak boleh kita sia-siakan. Amin, saudara. Hanya orang-orang yang bodoh yang selalu membiarkan kesempatan itu berlalu dengan sia-sia. Saudara, kita tidak tahu berapa lama kita memaknai kehidupan kita. Amin. Tapi kita tahu berapa lama kita bertahan dalam pengabdian di tempat di mana saudara berada hari ini. Tetapi kalau kita mau kaitkan ayat ini dengan pokok bahasan kita hari ini, maka apa yang sedang kita kerjakan saat ini itu adalah kesempatan yang berharga di mana kita peroleh untuk kita tidak menyia-nyiakannya atau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, ungkapan pergunakan waktu yang ada ini lebih berbicara tentang sebuah momentum yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, setiap orang, untuk kita memaknainya dengan sedemikian rupa. Saya percaya engkau pasti akan mengerti bahwa Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk kita mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik bahwa kita seharusnya menyadari bahwa waktu Tuhan atau kairosnya Tuhan, momentumnya Tuhan itu adalah yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Momentum Tuhan tidak pernah gagal. Momentum Tuhan tidak pernah merugikan saudara. Momentum Tuhan itu selalu yang terbaik untuk kita. Sehingga kita tidak memaksakan Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita saja. Tapi kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian yang ketiga, kita mesti perhatikan dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Saya masih tetap menggunakan kata Rasul Paulus bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Kekasih Tuhan sekalian, Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimana kita memaknai dan menggunakan waktu yang ada dengan melakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya di ayat 17, saudara yang dikasih Tuhan. Bagian yang terakhir ini kembali Paulus membandingkan dua hal yang kontras. Dan kali ini dia menggunakan kata bodoh dan kata mengerti. Dalam terjemahan baru dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya bilang berusahalah supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan dengan baik. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan berlaku menjadi bijaksana di dalam mengelola, menggunakan setiap waktu kita dengan maksimal untuk supaya Tuhan dengan pekerjaannya menjadi penuh di dalam saudara dan di dalam saya. Oleh karena itu, dalam terjemahan ini dia katakan tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Atau dalam terjemahan asli, karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Peringatan yang sama juga saudara dapat lihat di dalam Kolose. Alkitab Paulus masih bilang kepada orang Kolose, kalau tadi kepada orang Efesus, sekarang kepada orang Kolose dia bilang, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakan waktu yang ada. Kolose 4 ayat yang kelima. Dari sini kita dapat satu pemahaman bahwa seseorang yang telah percaya kepada Tuhan tidak boleh kembali lagi ke cara hidup mereka yang lama. Karena itu adalah sebuah kebodohan.
Efesus 4 ayat 18 kalau saudara perhatikan. Jadi hiduplah sebagai orang bijaksana artinya orang yang sudah hidup di dalam pembaharuan. Hidup di dalam kebenaran, hidup sebagai orang manusia baru, lahir baru. Sehingga kita bijaksana mengatur waktu yang Tuhan kasih, mengisi dengan semua yang baik, semua yang maksimal untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu berusahalah supaya saudara dapat mengerti kehendak Tuhan untuk bagaimana mengatur waktu ini. Sehingga waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Digunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Atau tidak meninggikan nama Tuhan. Yang keempat. Karena waktu itu begitu berharga. Maka waktu itu saudara mesti maknai sebagai pemberian Allah. Karena ini pemberian Allah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Coba saudara perhatikan sebentar. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 menjelaskan kepada saudara betapa Tuhan itu bukan cuma mengaruniakan kepada saudara itu berkat jasmani, membuat kita kaya, membuat kita berhasil, membuat kita menjadi pribadi yang unggul dan lain sebagainya. Tapi satu yang tidak boleh kita lupa, Tuhan mengaruniakan kepada kita waktunya. Karena Dia mengaruniakan waktu kepada kita, maka kita harus menyadari bahwa anugerah dari Allah itu mesti dihargai. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama waktu yang masih kita miliki di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu, saudara harus mempergunakan waktu yang sudah diberikan ini untuk dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita tidak mengerti berapa panjang umur kita. Kita juga tidak tahu sampai berapa lama Tuhan izinkan kita hidup. Oleh karena itu, bangun sebuah pandangan di pikiran kita bahwa anggaplah bahwa besok sudah tidak ada lagi waktu untuk saudara dan juga untuk saya. Ini merupakan hari terakhir saya atau saudara hidup. Dan kalau kita mengerti bahwa ini adalah hari terakhir saya dan saudara hidup, maka kita tidak akan menyia-nyiakan ini waktu yang sebentar lagi akan selesai. Kamu akan isi dengan semua yang baik, semua yang luar biasa, semua yang dahsyat. Engkau akan memaknainya dengan cara yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita akan mengisinya dengan baik. Kenapa? Karena besok sudah tidak lagi kesempatan. Oleh karena itu, kalau kita punya paradigma yang berubah seperti ini, saya percaya engkau tidak akan membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Karena engkau tahu besok sudah tidak ada waktu untuk kamu. Kamu akan melayani dengan sungguh-sungguh. Kamu akan mengerjakan produk hidupmu dengan benar. Kamu akan berbuat hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu tanpa memprioritaskan bahwa Allah dimuliakan di dalam apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, hargai waktu yang adalah pemberian Allah untuk saudara dan juga untuk saya. Dan saya mau bilang begini, bahwa terkadang waktu itu begitu mesti dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga terkadang Tuhan memberikan kepada kita warning atau teguran untuk supaya kita memaknai waktu ini dengan lebih baik lagi. Ketika kita hidup tidak memaknai waktu, maka saya percaya bahwa Tuhan yang akan mengingatkan kita dengan cara Tuhan. Kadang Dia pakai alam semesta, Dia pakai rekan teman sahabat, Dia pakai mulut hamba Tuhan untuk mengingatkan saudara tentang waktu. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu ini. Kita menghargai itu untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan sekalian, perhatikan baik-baik bahwa waktu yang ada ini mesti engkau hargai dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Pengkhotbah 3 ayat 14 tadi berkata bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Waktu Allah itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia.
Allah berbuat demikian, Alkitab bilang, supaya manusia takut akan Tuhan. Tuhan kasih limit waktu bagi saudara dan saya. Untuk supaya dalam limit waktu yang ada ini, kita maksimalkan. Kita kembangkan potensi, kita kembangkan semuanya. Supaya nama Tuhan dipuji di dalam saudara, dipuji di dalam saya. Karena itu, bagaimana kita memaknai waktu yang Tuhan kasih. Kembali lagi saya katakan bahwa kita harus menyadari bahwa waktu itu adalah anugerah daripada Allah. Karena itu tak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama waktu yang masih dimiliki di dunia yang fana ini. Karena kita tidak mengerti, tidak tahu bagaimana waktu kita akan datang. Maka hari ini kita akan hidup baik, hidup ramah dengan orang, tidak mencari hal, tidak membuat hal itu sia-sia, dan lain. Kita jaga hidup kita supaya menjadi berkenan kepada Tuhan. Hanya itulah yang akan bisa membuat kita mengerti dan mengelola waktu itu dengan baik. Yang kelima, atau bagian yang paling terakhir, Efesus pasal 5 ayat 17 berkata, berusahalah supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan. Berusahalah supaya engkau dapat mengerti kehendak Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita mengerti kehendak Allah, kamu akan mengerti bagaimana mengelola waktu yang Tuhan kasih. Untuk mengerti kehendak Allah, saya mau bilang begini. Dalam bahagian yang terakhir ini, Paulus tadi membandingkan dua hal yang kontras, yaitu antara orang bodoh dan orang yang mengerti. Dalam terjemahan baru dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, di ayat 17 tadi. Saudara, peringatan yang sama juga diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Tadi saya sudah sampaikan di poin yang ketiga, bahwa waktu yang ada ini itu mesti kita hidup dengan penuh hikmat, hidup dengan penuh pertanggungjawaban, hidup dengan penuh mengerti bahwa jangan biarkan satupun waktu kita berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu berusahalah supaya dapat mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dengan waktu yang ada? Apa sih kehendak Tuhan dengan kita bisa mengelola waktu yang Tuhan beri sama kita? Saya pikir bahwa Tuhan mau untuk supaya saudara dan saya tidak hidup sia-sia, tapi kita hidup berarti bagi Tuhan. Kita hidup dengan melihat bahwa waktu yang sisa ini kita mau pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, dengan apa kita mengisinya? Waktu yang ada ini. Sudahkah kita mempergunakan setidaknya sedikit dari detik-detik yang kita lewati itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan? Sudahkah kita mempergunakan untuk berdoa dan terus membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mempergunakan semua talenta yang diberikan Tuhan demi kemuliaannya? Atau paling tidak, mari kita kembali berpikir, seberapa penting kita menganggap waktu yang ada ini. Kadang orang tidak mengerti, orang berkata bahwa ya Tuhan kasih saya hidup, ya saya hidup. Kalau besok Tuhan panggil saya, ya sudah, selesai waktu. Itu orang yang tidak bertanggung jawab kalau memberikan penjelasan atau jawaban seperti itu. Saudara mesti mengerti bahwa Tuhan ingin saudara saya mengerjakan semua ini supaya menjadi berarti dalam hidup ini. Coba saudara perhatikan 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua berkata begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 2 berkata bahwa supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan dan kehendak Allah. Menggunakan waktu yang sesuai dengan kehendak Allah, mengerjakan segala sesuatu yang tidak sia-sia, membawa hidup ini untuk lebih intim dengan Tuhan. Maka pertanyaan tadi yang saya tanyakan kepada saudara harus dijawab, bahwa dengan apa kita mengisi waktu kita?
Sudahkah kita pergunakan setidak-tidaknya sedikit waktu kita, detik-detik yang lewat itu dengan saudara menaikkan ucapan syukur, memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Dia? Atau sudahkah kita menggunakan waktu itu untuk berdoa dan terus membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan? Berapa banyak waktu kita yang kita pakai untuk menyanyiakan tanpa kita peduli Tuhan? Padahal 1 Petrus 4 ayat 2 dia berkata, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Berbicara tentang waktu, berbicara tentang kairos Tuhan, momentum Tuhan. Di mana tiap waktu itu momen Tuhan. Tuhan lagi mengingini saudara dekat dengan Dia. Tuhan lagi mengingini saudara bersekutu dengan Dia. Tuhan lagi mengingini kita merenungkan perkataan Taurat Tuhan siang dan malam. Sebab Dia pingin untuk hidup kita ke depan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu Dia limpah-limpahkan bagi saudara dan juga bagi saya. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik bahwa waktu itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan kasih untuk saudara dan juga untuk saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kerajaan Allah, saya mengakhiri khotbah ini dengan memberikan beberapa kesimpulan tentang maksimalkan waktu pemberian Tuhan atau gunakan waktu yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Kurang lebih ada 5 poin yang mesti saudara perhatikan. Yang pertama adalah kita mengerti waktu yang kita punya itu punya limitnya atau punya batasnya, sehingga kita mesti menggunakan dengan sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik untuk saudara dan juga untuk saya. Katakan amin. Kemudian yang ketiga, perhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup dengan menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Dan yang keempat, waktu itu adalah pemberian Allah. Yang kelima, berusahalah supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Sekiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara dan membuat kita makin tenggelam di dalam kehendak Tuhan, maju lagi, bergerak lagi dengan Tuhan, sehingga kita bisa maksimalkan memberi yang terbaik dalam waktu yang terbatas ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, meresponi firman Tuhan pagi hari ini, di tangan saudara, di rumah saudara, persiapkan roti perjamuan yang sudah diambil atau diantar oleh staf gereja. Kemudian kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Oleh karena itu, sembari saudara mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing, saya membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, maka kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Katakan amin. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti ini dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara orang Korintus yang lemah sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi bagi saudara dan saya yang menguji diri kita masing-masing, hukuman tidak akan menimpa saudara. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Bapa, di tangan kami semua umat Tuhan pagi ini ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kami ambil, makan dan minum, kami percaya bahwa darah Yesus Kristus Tuhan, tubuhmu yang terpecah-pecah,
Itu mendatangkan keselamatan yang luar biasa bagi kami semua. Oleh karena itu kami menghargai tubuh dan darah Tuhan Yesus ini. Sucikanlah yang akan kuduskan kami, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat yang besar atas kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Mari persiapkan roti saudara dan kita akan sama-sama makan. Angkat rotimu lebih tinggi di atas kepala. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara pegang dan angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dengan iman dan alami mujizat di dalam kehidupan setiap hari. Makan dalam nama Yesus. Sekarang persiapkan cawanmu, angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Haleluya, darah Yesus berkuasa atas setiap kami. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Mari minum dengan iman dan alami mujizat dan kuasa Tuhan sepanjang hidup saudara. Haleluya. Minum dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, mari buka tanganmu dan naikkan syukur kepada Dia. Dia terlalu baik untuk kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dia melepaskan, meninggalkan takhta surganya, turun dan menjadi sama dengan manusia. Ikut merasakan penderitaanmu, ikut merasakan pengorbanan, ikut merasakan semua pergumulan saudara. Sehingga hari ini saya percaya Yesus sangat mengasihimu. Karena itu mari angkat tanganmu dan naikkan syukur, terima kasihmu kepada Dia atas pengorbanannya yang telah dilakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Meresponi firman yang disampaikan, kami boleh diizinkan pagi ini bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan ketika kami makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur, maka kami mendapat kekuatan baru, komitmen kami kuat, pengertian hati kami kepada Tuhan makin dahsyat. Oleh karena itu aku berdoa, sekiranya semua orang boleh menaikkan syukur kepadamu, karena Engkau baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan setia-Mu untuk kami semua. Dan pagi ini bagi hamba Tuhan, hamba berdoa dan melepaskan berkat untuk semua jemaat. Hamba percaya mereka di rumah-rumah sementara melihat kuasa Tuhan terjadi. Mereka di tempat kerja mereka melihat kuasa Tuhan terjadi. Di perjalanan mereka melihat kuasa Tuhan terjadi. Di dalam pergumulan setiap hari Tuhan mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Pagi hari ini sekiranya tangan Tuhan yang dahsyat menjamah dan menolong setiap orang yang lagi punya pergumulan, yang lagi menderita sakit, yang lagi apapun juga, seluruh jemaat. Aku berdoa tanpa terkecuali Tuhan menolong dan menjawab doa kami. Berdoa bagi kota di mana kami ada, kota Ruteng, Tuhan memberkati. Berdoa untuk pemimpin kami yang baru, bupati dan wakil bupati. Tuhan memberkati mereka. Tuhan jadikan mereka pemimpin yang bijaksana, yang penuh hikmat, yang takut akan Tuhan, yang akan mengayomi seluruh masyarakat, menggerai untuk membawa kami kepada kesejahteraan dan damai yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini sekiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong dan memberkati kami semua. Mari buka tangan saudara dan kita akan pulang dengan berkat Tuhan. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mengedangkan tangan atas engkau dan melepaskan semua berkat yang terbaik, yaitu anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus